Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fi ayatihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau ummati an takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Al-Qur'an wal hadis, wallahu a'lamu biradihima. Shadaqallahul adim wa shadaqallahun nabiyul karim, wa nahnu dzalika minas syahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi umur panjang dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa pada bulan suci Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau ummati ang takuna as-sanatu kullaha Ramadan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jikalau umatku tahu ganjaran di bulan suci Ramadan, maka umatku akan mengharapkan 1 tahun selama 12 bulan ini dijadikan seluruhnya sebagai bulan suci Ramadan." Mengapa hal tersebut dikemukakan oleh umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mereka tahu, dikarenakan pada bulan suci Ramadan pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan suci Ramadan pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan suci Ramadan pintu tobat dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bahkan yang sangat luar biasa. Pahala di bulan suci Ramadan itu sangat besar. Salah satunya ada pahala orang yang sedang puasa di bulan suci Ramadan akan diberikan bidadari yang mana rupanya itu seperti matahari yang terbuat daripada nur. Dikisahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, ada seorang yang namanya Daud. Beliau bermimpi pada malam pertama bulan suci Ramadan. Di dalam mimpinya Daud, dia melihat surga, dan seakan-akan dia ada di dalam surga. Tempatnya dia sedang di tepi pantai. Beliau sedang duduk di tepi sungai yang di surga, yang mana sungai tersebut terbuat daripada intan dan permata. Ketika beliau duduk di dalam surga, beliau melihat ada seorang wanita, yang mana wanita tersebut sangatlah cantik dan sangatlah manis. Kalau diibaratkan, wajah perempuan tersebut itu ibaratkan matahari yang mana terbuat daripada nur, cahaya. Sontak ketika Daud melihat perempuan tersebut, beliau langsung mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kemudian perempuan yang tadi mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nahnu lil hamidina as-shaimina ar-rakiina as-sajidina fi Ramadan." Kami ini diperuntukkan untuk orang yang memuji, untuk orang yang berpuasa, untuk orang yang ruku, untuk orang yang sujud pada bulan suci Ramadan. Hikmahnya dari kisah ini, marilah kita kukuhkan niat kita di pada
ketika kita puasa pada bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah amal kebaikan, perbanyaklah dzikir, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah tasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah salat sunat yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang melaksanakan hal tersebut itu akan dihadiahi, diantaranya yaitu diberikan perempuan nanti di surga, yang mana rupa perempuan tersebut diibaratkan seperti kasamsi minan nur, seperti matahari yang terbuat daripada cahaya. Karena kisah tersebutlah ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan surga itu merindukan 4 golongan. Di antara 4 golongan yang dirindukan oleh surga, yang pertama talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Ketika kita di bulan suci Ramadan memperbanyak membaca Al-Quran, ataupun di luar bulan suci Ramadan kita memperbanyak membaca Al-Quran, maka kita adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang perlu kita niatkan, yang perlu kita kokohkan, ketika di luar Ramadan kita membaca 1 ayat, maka di dalam Ramadan kita baca 1 lembar. Ketika di luar Ramadan kita membaca 1 lembar, maka di dalam Ramadan kita usahakan membaca 1 juz. Ketika di luar Ramadan kita membacakan 1 juz, di dalam Ramadan kita usahakan baca 3 juz ataupun lebih. Karena orang yang membaca Al-Quran adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga, dicintai oleh surga, dinantikan oleh surga adalah orang yang menjaga lisannya, wal hafidil lisan. Makanya kalau kita di luar bulan suci Ramadan itu suka mencaci orang, suka menghina orang, suka menggosipkan orang, usahakanlah jaga lisan kita di bulan suci Ramadan ini untuk tidak menyakiti orang, tidak menggosipkan orang atau membicarakan orang. Dikarenakan orang yang bisa menjaga lisannya adalah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bisa salamatul insan bihifdil lisan. Keselamatan seseorang itu tergantung pada dia menjaga lisannya. Makanya jikalau kita kelak di akhirat akan selamat, maka jagalah lisan kita. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surganya Allah adalah orang yang suka memberi makan terhadap orang yang sedang lapar. Kita lihat di luaran sana banyak orang yang kesusahan mencari sesuap nasi. Alangkah baiknya kita sebagai muslim adalah akhul muslim. Setiap orang muslim adalah saudara kepada muslim yang lain. Ketika kita melihat saudara kita yang kelaparan, kita sisihkanlah harta kita untuk memberi makan kepada mereka. Kalau ada orang yang tidak punya untuk berbuka puasa, kita berikan. Kalau orang tidak ada makan, minum untuk sahur, kita berikan. Dikarenakan orang yang suka memberi kepada orang yang sedang lapar, itulah orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ada orang yang dirindukan, golongan yang dirindukan, yang dicintai, bahkan dinantikan oleh surga adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka bersyukurlah kita sebagai umat muslim yang melakukan puasa ibadah pada bulan suci Ramadan. Kita ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di akhir zaman ini banyak orang yang menyepelekan agama, banyak orang yang menyepelekan ibadah, menyia-nyiakan ibadah, bahkan ketika diperintahkan puasa, pada siangnya mereka pada berbuka. Maka dari itu, alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan selama 1 bulan full, dikarenakan ini adalah sebagian daripada rukun Islam. Hikmahnya dari kisah ini, marilah kita memperkokohkan niat kita. Karena kita tidak tahu kita akan diberikan usia yang panjang sampai kepada puasa yang depan, kita tidak tahu. Makanya jangan sia-siakan waktu pada hari ini. Kita diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah sia-siakan. Di bulan suci Ramadan ini
gapailah tobat dari Allah Subhanahu wa taala, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijaga daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ungdur mangkola walatangdur mangkola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.